Sepertinya ada yang salah dengan kursi kepala Qincang. 7 lainnya telah mengerahkan semua kekuatan mereka dan bertarung melawan 4 dewa setengah jahat, tetapi hanya Xiao Yan dan Qincang yang berdiri diam di udara. Kekuatan jiwa Xiao Yan yang kuat dan sensitif masih memungkinkan Xiao Yan untuk menemukan bahwa kekuatan yang disebut dewa setengah jahat ini pada dasarnya menyebar di sekitar puncak urutan reinkarnasi kuasi 5 dan urutan reinkarnasi kelima, tetapi kekuatan mereka tampaknya sia-sia, rupanya melalui kekuatan eksternal ditinggikan. Dengan cara ini, 7 dewa jahat di luar alam, yang memiliki kekuatan terendah juga memiliki tingkat kuasi ke-6. Huhu, aku tidak berharap kamu hanya mengirim proyeksi energi, itu benar-benar menyia-nyiakan hadiah yang telah disiapkan kursi ini untukmu. Dalam sekejap, kursi kepala Qincang, yang selalu diam, tiba-tiba angkat bicara, dan suaranya dipenuhi dengan nada arogan yang memandang rendah dunia. Qincang, keluhan di antara kita akan diselesaikan cepat atau lambat. Tapi kali ini, kami masih menang. Puff! Begitu suara Holy Demon Lord jatuh, seluruh tubuhnya tiba-tiba terbungkus energi iblis, dan langsung jatuh ke lorong ruang angkasa. Kemana harus lari? Seni abadi terbaik, pemusnahan hebat. Lonceng Hong kuno terdengar perlahan, dan udara serta energi di seluruh paviliun tentara Tibet tiba-tiba menjadi sunyi. Sutra, aku tidak tahu kekuatan macam apa itu, kehampaan bergetar, dan itu benar-benar merentangkan lengan yang ditutupi dengan pola api yang tak terhitung jumlahnya dari udara tipis, dengan diam-diam melenyapkan keempat dewa. Dengan satu pukulan, salah satu dari 4 jatuh, dan 3 terluka parah. Dengan keberanian dan tulisan tangan seperti itu, dia layak menjadi wakil kepala istana Dakiangong. Seperti yang diharapkan dari wakil kepala istana Dakiangong, tetapi misi kursi ini juga telah selesai. Sampai jumpa lagi, bisakah wilayah ini dilindungi? Ledakan. Tepat ketika serangan semacam itu akan menghancurkan lorong kosong, klon energi dewa jahat keempat meledak dalam sekejap, dan suara duka dan sedih dari hantu dan hantu kesepian menyebar ke seluruh paviliun tentara Tibet. Puff! Kekosongan itu tenang, ki jahat menghilang, dan semua orang tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hati mereka. Haha, kemarilah, masukkan 4,5 dewa jahat ke dalam penjara 1000 besar untukku, dan awasi mereka dengan ketat. Selanjutnya, kumpulkan semua anggota Ochimiya dan lakukan pemeriksaan ketat. Setiap orang harus membuat perjanjian darah jiwa, untuk berjaga-jaga. Qincang Shouzuo menggelengkan kepalanya, menyalahkan diri sendiri di hatinya sulit disembunyikan. Perjanjian darah jiwa. Mendengar kata asing ini, mata 8 orang yang tersisa sedikit menyusut. Kesimpulan dari hal ini menunjukkan bahwa hidup mereka akan berada di tangan Dakiangong di masa depan, tetapi kesimpulan dari kontrak ini juga dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Tidak perlu. Orang-orang dari Dakiangong, seorang anak kecil tidak bisa berdiri tegak. Ini adalah perintah eksekusi. Junior ini tidak akan ada hubungannya dengan Dakiangong di masa depan. Mendengarkan kata-kata Qincang, dada Xiao Yan dipenuhi amarah. Sebagai keturunan dari klan Xiao, dia melihat bahwa tempat tidur seniornya Xiao Yu sedang dimata-matai oleh para dewa jahat dari klan jahat di luar wilayahnya. Jika mereka membuat kesalahan, bagaimana mungkin Xiao Yan menghadapi para senior seperti itu? Raja Suci dan Raja Naga Emas. Mendengar suara Xiao Yan yang sedikit keras kepala, kursi kepala Qincang juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pertemuan ini memang kesalahan Dakiangong. Meskipun Qincang sudah mengetahui beberapa berita bahwa Dakiangong dicampur dengan ngengat, dia tidak pernah berpikir bahwa tujuan mereka sebenarnya adalah klan Xiao. Klan Xiao adalah pahlawan terbesar dari Perang Dunia Pertama, tapi sekarang jejak mereka telah terungkap. Saat kamu pergi, jika Anda memiliki kebutuhan, bicara saja. Kali ini, itu adalah kelalaian Dakiangong kami, dan kami akan bertarung di garis depan. Setelah Qincang selesai berbicara, dia perlahan menghilang. Yang pertama, saya telah bertarung di domain pedang selama bertahun-tahun, dan sekarang saatnya untuk pensiun ke gunung dan hutan. Kursi pertama, aku telah melemparkan tinjuku sepanjang hidupku. Segera, setelah pembukaan Xiao Yan, 6 dari 8 Raja Pembunuh Iblis berbicara pada saat yang sama. Aduh! Dakiangong, sepertinya langit akan berubah. Hanya Leng Luoshen dan Penatua Kun yang tertinggal, karena beberapa alasan khusus, mereka harus tinggal di Dakiangong, tetapi mereka juga tahu ketika mereka melihat mundurnya 6 Raja Pembunuh Iblis.
Istana Dakian di masa depan masih Istana Dakian, tetapi tidak selalu Istana Dakian. Dakiangong tampaknya mulai dari saat ini, bahkan jika itu menurun. Di akhir pertemuan, seluruh suasana menyedihkan berputar di sekitar hati Xiaoyan. Apa kamu baik-baik saja? Tidak lama kemudian, di gedung Dakiangong, ketika Xiaoyan muncul di depan Yun Yun bangkit dan menatap Xiaoyan yang agak marah, seolah bersiap untuk menghiburnya. Yah, tidak apa-apa. Pertemuan selesai, mari kita kembali ke wilayah api tak berujung sesegera mungkin. Xiaoyan sementara menyapu ketidakbahagiaan di hatinya, dan menunjukkan senyum tipis ke Yun. Baiklah, ayo pergi. Begitu kata-kata itu jatuh, keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada Dakiangong dan memulai perjalanan mereka kembali ke wilayah api tak berujung. Namun, setelah mengucapkan selamat tinggal, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melangkah ke Dakiangong di masa depan. Dakiangong memang kekuatan puncak yang paling dikagumi di dunia Dakian, tetapi pemandangan seperti itu benar-benar membuat Xiaoyan tidak dapat diterima. Xiaoyan, kamu sepertinya memiliki sesuatu di pikiranmu. Di lubang cacing ruang waktu, mereka berdua melangkah sendirian di dek kapal ruang angkasa. Yun mengedipkan bulu matanya yang panjang dan menggigit gigi peraknya. Yun masih mengenal Xiaoyan dengan sangat baik, dan itu mungkin bukan masalah sederhana untuk membuat Xiaoyan memiliki ekspresi seperti itu. Di benua Doqi, klan Xiao, termasuk nenek moyang dari 8 klan kuno, menghilang karena mereka datang ke dunia Dakian yang baru ini. Di antara 8 klan, nenek moyang kita dari klan Xiao adalah yang paling menonjol. Selama Perang Dunia Pertama, nenek moyang yang tak terhitung jumlahnya dari klan Xiao kita berdiri untuk melindungi dunia yang hebat ini, tetapi pada akhirnya mereka menjadi pengkhianat, tidak dikenal. Menemukan leluhur klan Xiao adalah misi tertinggiku sebagai keturunan klan Xiao. Tetapi dalam pertemuan tadi, para dewa jahat dari ras jahat dari luar wilayah diam-diam merusak lintasan pertemuan, dan memberikan wawasan tentang tempat tidur leluhur Xiao kita. Sekarang mereka telah kembali ke dunia luar dengan selamat. Begitu tentara berkumpul, tempat di mana para leluhur tidur akan dalam bahaya. Xiaoyan melihat ke dalam kekosongan yang tak berujung di luar lubang cacing ruang waktu, sudut mulutnya longgar, dan ada sedikit kesedihan ketika dia berbicara. Xiaoyan tidak bisa membayangkan bagaimana situasinya bagi para tetua mereka dari klan Xiao setelah pasukan klan jahat dari luar dunia menyerang dunia bawah. Apakah mereka di dunia bawah? Mendengarkan kata-kata keras kepala Xiaoyan, hati Yun bergetar seolah dia menyadari sesuatu. Dia sedikit berjinjit, mengulurkan telapak tangannya yang putih bersih. Dia sebenarnya perlahan menyentuh rambut Xiaoyan, dan dia bergerak. Keintiman yang luar biasa. Ini seperti membelai hewan peliharaan yang paling dicintainya untuk menghilangkan kekhawatirannya. Ya, saya pernah bertanya dengan guru saya, dunia bawah adalah alam yang paling misterius. Belum lagi ras jahat di luar alam, bahkan banyak pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar diam tentang tempat itu. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Mungkin ini hal yang baik. Jika kamu tahu di mana para tetua keluarga Xiao sedang tidur, maka kita bisa pergi dan menyelamatkan mereka bersama. Aku akan pergi bersamamu. Pada saat ini, Yun seperti kakak perempuan yang lembut dan berbudi luhur, dan suaranya yang manis dan bergerak terdengar perlahan. Hah, aku mengerti. Terima kasih, Yun. Suara samar jatuh, mata bertemu, dan sepasang bibir merah panas menyatu tanpa persiapan. Di kapal luar angkasa, itu bergerak dengan mantap, tetapi di geladak, ada beberapa bisikan musim semi dari waktu ke waktu. Tampaknya ada kegembiraan, dan beberapa emosi kegembiraan dilepaskan. Benua Sifang Kaisar Dou juga merupakan penduduk dari domain api tak berujung yang telah menjadi terkenal di dunia saat ini. Pada saat ini, hanya ada sosok kurus yang duduk di aula utama ibu mertua. Di atas meja kayu yang halus, ada gulungan rahasia satu demi satu. Ini jelas merupakan rahasia tentang domain api yang tak ada habisnya. Ada banyak gulungan, yang sebagian besar merupakan perselisihan dan kekurangan dalam domain api tanpa akhir hari ini. Tetapi di bawah gerakan terampil dari sosok ini, pemrosesannya sangat cepat. Sosok anggun ini memiliki penampilan yang memikat dan sering mengenakan pakaian Xingyi, sikapnya acuh tak acuh dan agung, dan dia memiliki kekuatan penglihatan yang nyata tanpa terlihat. Nyonya wilayah api tak berujung, Sun Er juga. Ledakan. Pintu utama aula ibu diketuk 3 kali,
dan segera datang seorang pria parubaya dengan wajah sedikit senang dan berat. Nyonya, Senior Feng Waner kembali. Tapi, Hun Tianhao sudah pergi. Begitu Yan Qi masuk ke aula Nyonya, dia berbicara dengan Nyonya Suner, dan sepertinya ada beberapa keraguan dalam suaranya. Hun Tianhao telah jatuh. Mendengar suara Yan Qi, Suner mau tidak mau melepaskan apa yang dia lakukan, matanya yang indah menyipit. Klan jiwa benua Dou di Sifang tidak sama dengan klan roh keji di benua Douqi, yang merupakan salah satu alasan mengapa wilayah api tak berujung akan mengintegrasikan 7 ras kuno. Namun, mengenai Hun Tianhao, meskipun Xiao Yan tidak menyebutkannya terlalu banyak, dua gundiknya, Suner dan Mu Yingying, dengan api suci di tubuh mereka dan intuisi sebagai seorang wanita, selalu merasa bahwa pria ini tidak mudah. Apa yang telah terjadi? Meskipun dia sedikit terkejut, sebagai nyonya dari wilayah api tak berujung, dia secara alami tidak bisa terlalu jelas, jadi Kaoru bertanya. Bang! Tepat pada saat ini, angin kencang tiba-tiba berhembus dari luar aula ibu mertua, dan seorang wanita parubaya dengan rambut putih melangkah ke aula ibu mertua selangkah demi selangkah. Senior, melihat orang yang datang, itu adalah Senior Feng Waner, dan Suner membuat sedikit suara. Ibu Suner, Hun Tianhao, untuk melindungiku dan membawa kembali informasi penting tentang klan naga, dia telah jatuh ke dalam badai ruang dan waktu. Feng Waner terlihat rumit, dan bahkan memiliki sedikit penyesalan di hatinya. Setelah mendapatkan informasi yang akurat tentang pintu masuk klan naga, keduanya berangkat untuk kembali ke wilayah api tak berujung, tetapi mereka menghadapi badai ruang waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya di jalan. Energi badai waktu berfluktuasi secara tirani, dan itu bukan sesuatu yang bisa mereka berdua tangani bersama. Tepat pada saat kritis, Hun Tianhao berkorban dengan tegas dan mengirimnya kembali dengan selamat. Baiklah, Senior, mari kita kembali dan beristirahat dengan baik. Mengenai klan naga, kita akan membuat keputusan ketika dia kembali. Adapun Senior Hun Tianhao, pendirian monumen tak berujung untuk dimakamkan dengan etiket tertinggi di wilayah api tak berujungku. Suner tampak tenang, seperti ratu sungguhan. Terlepas dari apakah identitas Hun Tianhao benar atau salah, semangat militer harus distabilkan. Ya, Feng Waner mendengar kata-kata itu, ekspresinya sedikit pulih, dan segera berbalik dan pergi dari sini. Baru setelah Suner dan Yan Qi ditinggalkan di seluruh aula ibu, ekspresi Yan Qi menunjukkan arti yang buruk. Apakah ada yang lain? Melihat penampilan Yan Qi seperti ini, Suner mau tidak mau mengerutkan kening, seolah-olah dia memiliki firasat akan sesuatu. Ibu, beberapa hal aneh sering terjadi akhir-akhir ini. Karena keberadaan keluarga Mu Feng dan Xiao Zifan, wilayah api tak berujung kami selalu berhubungan dengan kekuatan utama di dunia hantu, tetapi selama sebulan terakhir, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan dunia hantu. Ini. Ketika Yan Qi mengatakan ini, senyum masam muncul di wajahnya, dan selalu ada kekhawatiran yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Bagaimana dengan lubang cacing ruang waktu di domain api tak berujung dan dunia hantu? Ketika Suner mendengar ini, dia menoleh sedikit dan menatap Yan Qi dengan saksama. Aku tidak bisa memasuki dunia hantu, sepertinya aku ditekan oleh kekuatan yang kuat. Begitu kamu memasuki lubang cacing ruang waktu, kamu akan dipantulkan kembali oleh kekuatan kuat yang tak bisa dijelaskan. Yan Qi menggelengkan kepalanya jelas, kejadian ini cukup untuk menjelaskan beberapa masalah. Panggil keluarga Xiao Zifan dan Mu Feng, aku ingin melihat mereka. Lebih cepat lebih baik, suara itu terdengar, dan jantung Suner tiba-tiba berdetak tak terkendali. Ketika Xiao Yan pergi, Mu Yingying dan Cailin mundur bersama. Sekarang beban wilayah api tak berujung secara alami jatuh pada dirinya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan kekurangan apapun muncul di wilayah api tak berujung. Apa yang bisa membuat keluargaku Suner sangat panik? Dan tepat ketika Yan Zer meninggalkan istana ibu, tawa yang akrab perlahan muncul dari kekosongan istana ibu. Koordinat spasial wilayah api tak berujung yang dikendalikan oleh Xiao Yan, pintu keluarnya mengesankan di istana ibu-ibu. Ini juga merupakan pendapat umum dari ketiga wanita itu. Xiao Yan, mendengarkan suara yang familiar ini, napas Nyonya Suner menghilang seketika, dan sepertinya dia langsung berubah menjadi wanita yang tergila-gila. Ada semburan air mata di sudut matanya, dan dia melompat dan bergegas langsung ke bayangan di pintu keluar lorong ruang angkasa. Semua jenis emosi seperti kegembiraan,
kepahitan, dan mabuk cinta muncul secara tak terkendali. Saudara Xiaoyan, Suner sangat merindukanmu. Suner meremas lengannya sedikit, memeluk sosok pucat dan kurus itu dengan erat, seolah-olah dia sedang memeluk mainan yang tidak bisa dia letakkan. Dengan cara ini, Suner memeluk Xiaoyan di seluruh aula ibu mertua, tetapi pintu keluar dari lorong ruang angkasa tidak ditutup, seolah-olah ada sosok lain di dalamnya. Keluar, Xiaoyan tidak mendorong Suner pergi. Setelah beberapa saat, dia memegang tangan ramping Suner dan berkata ke lorong luar angkasa. Sun, Sister Suner, lama tidak bertemu. Setelah waktu yang lama, sosok unik muncul di lorong ruang angkasa. Qian Ying mengenakan gaun seputih salju, menunjukkan wajah anggun dan anggun, senyum tipis muncul, dan dia berbicara kepada Suner di samping Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, tubuh Suner tiba-tiba membeku, tetapi setelah beberapa saat, melihat wajah cantik Yun Yun yang penuh dengan kecantikan, dia hanya bisa mendengus dingin. Yun Yun selalu seperti ini. Tampaknya ringan yang dia bawa di tubuhnya lebih kuat dari Mu Yingying. Seluruh pribadinya murni dan baik seperti gunung es dan teratai salju. Namun, perjalanan Xiaoyan ke alam abadi, rumah Gua Shengyan, hanya membawa Yun Yun kembali. Saya khawatir itu cukup untuk menjelaskan banyak hal ini adalah. Merasakan dendam di hati Suner di depannya, telapak tangannya benar-benar terlepas dari tangannya sendiri, Xiaoyan menggaruk kepalanya tanpa daya. Saudari Yun Yun, selamat datang untuk bergabung dengan alam api tak berujung. Ayo, aku akan membawamu melihat alam ini. Begitu kata-kata itu jatuh, kedua wanita itu bergandengan tangan, dan mereka benar-benar berjalan keluar dari istana ibu mertua dan perlahan-lahan berjalan menuju dunia yang luas ini. Hehe, Suner, kamu sangat baik. Melihat pemandangan yang begitu harmonis, Xiaoyan, yang sendirian di istana ibu mertua, tidak bisa menahan senyum. Bang! Tepat ketika suara Xiaoyan jatuh, nyala api emas melonjak keluar dari kehampaan tanpa tindakan pencegahan, dan kemudian tiba-tiba menyapu ke arah Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, dia benar-benar lobak besar. Uhuk-uhuk, melihat energi kekerasan yang meledak dari api, itu langsung mengubah wajahnya menjadi aib, tetapi Xiaoyan tidak memiliki perlawanan, hanya suara penuh kebencian, yang perlahan terdengar darinya. Tapi untungnya, keempat putri itu harus bisa hidup rukun di masa depan. Saya ingin memenangkan hati keempatnya, dan kepala putih tidak akan terpisah satu sama lain. Aku, Xiaoyan, tidak menyesal dalam hidup ini. Ibu, apakah kamu ada hubungannya dengan kami? Setelah beberapa saat, pintu utama aula ibu perlahan didorong terbuka, dan Xiao Zifan, 5 anggota keluarga Xiao Gui, Mu Feng dan yang lainnya datang satu demi satu. Namun, mereka baru saja tiba di sini dan melihat sekeliling. Ketika mereka melihat Xiaoyan, ekspresi mereka tidak terlalu bagus, seolah-olah mereka mengkhawatirkan sesuatu. Xiaoyan, ahahaha, ada apa denganmu? Bagaimana kita, penguasa alam api tak berujung yang bermartabat, menjadi begitu berkecil hati? Dalam sekejap, Mu Feng menepuk bahu Xiaoyan, menatap Xiaoyan dengan sangat malu, dia tidak bisa menahan diri, dia tidak bisa menahan tawa. Batuk-batuk, oke, kenapa kamu datang ke sini? Xiaoyan membereskannya, dan segera berkata kepada beberapa orang di depannya. Seperti ini, baru-baru ini, hubungan kita antara domain api tak berujung dan dunia hantu tiba-tiba terputus. Nyonya Suner memanggil kita ke sini, dan sepertinya dia ingin membahas masalah ini secara mendetail. Xiao Zifan melangkah maju, menatap Xiaoyan, dan sepertinya menemukan kekuatan orang ini, sedikit menakutkan. Kakak, kekuatanmu. Pada saat ini, melihat pria di depannya ini, Xiao Gui hanya merasakan jantungnya berdebar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kekuatan Xiaoyan, tampaknya setiap kali dia meninggalkan wilayah api tak berujung dan kembali lagi, peningkatannya cukup untuk mengejutkan orang. Hehe, aku menaklukkan api suci ketiga. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Api suci ketiga. Ketika beberapa orang di antara hadirin mendengarnya, mereka seperti guntur. Oke, mari kita mulai bisnis. Bukankah saluran luar angkasa antara alam hantu dan alam api tak berujung kita selalu stabil, bagaimana ini bisa terjadi? Xiaoyan berkata dengan wajah tegas, sedikit khawatir. Tidak tahu, situasi ini telah berlangsung selama lebih dari sebulan. Mu Feng menggelengkan kepalanya, jelas dia juga tidak bisa menyelesaikan hal semacam ini.
Mu Feng, pergi ke gedung penjualan intelijen luar angkasa untuk melihat apakah ada informasi tentang dunia hantu. Xiao Senior, tolong bawa saya ke tempat di mana China Unicom terhubung ke dunia hantu. Xiao Yan berkata, seolah-olah dia sudah memiliki beberapa rencana dalam pikirannya. Baik, begitu suara itu jatuh, beberapa orang berpisah dan mengambil tindakan. Ini adalah saluran luar angkasa yang kami bangun. Secara logika, saluran luar angkasa yang dibangun oleh pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi seharusnya tidak memiliki kekurangan. Xiao Zifan membawa Xiao Yan ke ruang batu mati yang penuh dengan batasan. Ruang batu sangat luas, dikelilingi oleh rune segel yang tidak jelas, dan bahkan sebuah sumur yang dalam di tengahnya. Segel yang tak terhitung jumlahnya dipasang di sekitar sumur yang dalam, dan kekuatan ruang terus menyebar darinya, keluar. Ini adalah pintu masuk ke lubang cacing ruang waktu dari domain api tak berujung dan dunia hantu. Aku masuk dan melihat-lihat. Kekuatan jiwa besar Xiao Yan diperiksa, tapi tidak ada hasil, dia hanya bisa berkata dengan wajah muram. Tidak, itu terlalu berbahaya. Saya menduga ini karena jumlah tekanan penyegelan yang diberikan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik, mengisolasi saluran ruang angkasa kita. Dan kami telah mencoba masuk sebelumnya, tetapi langsung terpental oleh kekuatan aneh. Kekuatan semacam itu terlalu aneh dan tirani, dan pemilik domain tidak boleh mengambil risiko. Xiao Zifan membantahnya secara langsung, jelas dia sangat takut dengan kekuatan yang menghuninya. Jangan khawatir, ancaman semacam ini tidak akan menggangguku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung melompat ke dalamnya. Ho, lubang cacing ruang waktu yang baru saja mengalir ke domain api tak berujung yang mengarah ke dunia hantu, tetapi tidak ada saluran ruang waktu yang dalam di masa lalu, sebaliknya, ada jejak energi jahat yang menjengkelkan. Hanya saja apa yang disebut kekuatan rebound di mulut Xiao Zifan sama sekali tidak berguna bagi Xiao Yan. Lingkaran api suci muncul dan langsung stabil dalam ruang dan waktu. Ini, rasa ekstrateritorial. Melihat kabut jahat yang begitu tebal sehingga hampir memenuhi seluruh lubang cacing ruang waktu, mata Xiao Yan mengepal tanpa sadar, dan sedikit keterkejutan muncul di hatinya. Dunia hantu memang memiliki area yang sangat luas, tetapi populasi biologis dunia hantu sangat lemah, dan bahkan pembangkit tenaga reinkarnasi sangat sedikit. Jika ini diserang oleh pasukan dari luar wilayah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lebih penting lagi, guru yang ada, Master Soul Eater, beberapa kakak dan adik senior, dan bahkan Master Lei dari wilayah Jiwali, semuanya menyentuh hati sanubari Xiao Yan. Bang! Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, di lorong ruang angkasa yang tak berujung, pilar batu hitam besar tiba-tiba muncul. Ada gelombang kuno di seluruh pilar batu, dan bahkan sepasang mata hitam yang sangat jahat muncul. Mata hitam menyembur keluar, seolah mendorong gelombang kejahatan yang mengikis segalanya, dan ternyata menggigit Xiao Yan sedikit demi sedikit. Penyusup, mati. Pilar batu itu sensasional, dan sepertinya mengatakan beberapa suara magis yang luas. Sulit dipercaya, Xiao Yan mendengus dingin, dan kekuatan atribut guntur yang mempesona menyebar. Titik guntur abu-abu samar akan meledak, dan tepat saat dicurahkan, itu membalikkan seluruh ruang. Bang! Kedua serangan itu bersentuhan, dan suara yang menghancurkan bumi bergema di seluruh kehampaan. Cepat dan beritahu tuanmu, ada pembangkit tenaga listrik tipe petir yang mencoba menerobos dunia jahat, tetapi mereka ditolak. Baik, Wong berdengung. Bagaimana kabarmu? Sekitar seperempat jam kemudian, tubuh Xiao Yan kembali ke ruang batu, dan Xiao Zifan buru-buru bertanya. Agak aneh, mari kita tunggu sampai Mu Feng kembali. Xiao Yan mau tidak mau mengguncangnya. Ketika masalah itu belum selesai, Xiao Yan memutuskan untuk tidak gegabah mengumumkan berita ini. Lagi pula, itu terlalu berat. Hanya saja pilar batu yang baru saja muncul, dan mata hitam yang bertengger di atasnya, fluktuasi yang terkandung di dalamnya tampaknya sedikit tidak pada tempatnya. Xiao Yan, ambil langkah untuk berbicara. Aku punya sesuatu yang lebih penting. Begitu suara itu jatuh, kedua mayat itu berada di ruang batu yang menghilang. Ayah, apakah kamu memutuskan untuk berbicara? Xiao Gui dan yang lainnya perlahan mundur dari hati mereka, dan mereka juga membuat keputusan sendiri. Dunia hantu harus dijaga. Jika dunia hantu jatuh, maka itu akan menjadi dunia bawah. Karena di dunia hantu, ada pintu masuk ke dunia bawah.
Mereka berdua baru saja datang ke ruang rahasia ketika Xiao Zifan berkata dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata itu jatuh, petir bergema di benak Xiao Yan. Dunia hantu. Apakah ada pintu masuk ke dunia bawah? Pada saat ini, hati Xiao Yan yang awalnya tenang tiba-tiba melonjak terbalik. Klan jahat dari luar alam sudah tahu di mana para senior klan Xiao tidur. Jika dunia hantu benar-benar diduduki, mereka akan mencari pintu masuk ke dunia bawah. Begitu mereka menemukan pintu masuk ke dunia bawah, keluarga Xiao akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, perjalanan ke dunia hantu ini pasti tidak akan membuat mereka berhasil. Panggil para tetua dan adakan pertemuan. Perjalanan ke dunia hantu ini tidak boleh membuat kesalahan. Begitu Mu Feng mendapatkan informasi yang tepat, segera bertindak. Suara Xiao Yan seperti suara gemuruh yang dahsyat, perlahan bergema di seluruh ruang rahasia. Dunia hantu, mungkinkah itu benar-benar diserang oleh ras jahat asing? Tetapi mengapa mereka tidak mendapatkan berita apapun dari domain api tanpa akhir termasuk dunia seribu besar? Di sekitar wilayah api tak berujung, api suci Mu Yingying terus menyala. Seluruh markas wilayah api tak berujung dikelilingi oleh api suci yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah wilayah api nyata. Beberapa pembakaran api suci murni seperti itu, saya khawatir bahwa kecuali pembangkit tenaga listrik tingkat dewa setengah jahat, mereka tidak dapat lepas dari persepsi Mu Yingying dan pejabat tingkat tinggi lainnya. Oleh karena itu, setelah insiden Dakiangong terungkap, Endless Fire Territory menjadi banyak pembangkit tenaga listrik untuk sementara waktu, merindukan tempat itu. Setelah Xiao Yan dan yang lainnya menyelesaikan penjelajahan mereka di lorong ruang angkasa, mereka tidak memasukinya dengan tergesa-gesa, jika tidak mereka akan mengejutkan ular itu, jadi mereka tetap berada di domain api yang tak ada habisnya. Beberapa jam kemudian, Mu Feng buru-buru kembali ke wilayah api tak berujung, jelas bahwa apa yang dijelaskan Xiao Yan sudah terjadi. Mu Feng baru saja kembali, dan ketiga putri Suner, Yunyun dan Mu Yingying bergandengan tangan. Jelas, dengan kedatangan Yunyun, Mu Yingying baru saja meninggalkan Bea Cukai, tetapi ketiga wanita itu tampaknya telah mencapai semacam konsensus. Sekelompok orang berjalan menuju aula konferensi. Bagaimana hasilnya? Pikiran Xiao Yan bergerak, menatap Mu Feng, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Mu Feng baru saja kembali ke aula konferensi, Suner, Yunyun, dan tiga putri Mu Yingying duduk di tempat pertama, termasuk Xiao Zifan, patriark klan kuno dan pejabat tingkat tinggi lainnya. Pemilik domain, hal-hal mungkin lebih menakutkan dari yang kita duga. Ini adalah informasi rahasia yang diberikan kepada kami oleh Gedung Penjualan Intelijen Luar Angkasa, silakan lihat. Saat berbicara, gulungan perak halus tiba-tiba muncul di telapak tangan Mu Feng. Gulungan secara alami merekam beberapa informasi gambar spasial yang sangat berharga. Pada saat ini, mereka menyebar dengan lembut, dan adegan muncul, yang sangat menusuk hati sanubari dari hadiah yang kuat. Dalam gambar, ada alam redup yang sepenuhnya dikelilingi oleh udara hitam suram, ada udara mati di alam, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Seluruh ruang tampaknya benar-benar terpenjara oleh semacam energi. Napas ini, bukan hantu. Melihat gambar menyedihkan di gambar, Xiao Zifan dan Mu Feng berkata langsung bersamaan. Ini adalah kekuatan ras jahat asing. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan kemarahan yang sangat marah, dan dia mengucapkan kata demi kata. Xiao Yan, melihat adegan ini, ketiga wanita itu berbicara pada saat yang sama, seolah-olah untuk menenangkan emosi Xiao Yan. Lagi pula, sekarang Xiao Yan, sebagai penguasa wilayah api tanpa akhir, terkait dengan seluruh kekuatan. Dunia hantu diduga diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Dewa Jahat Ketujuh dari ras jahat asing. Waktu serangan itu seharusnya ketika Master Domain pergi ke rumah gua api suci ketiga. Setelah beberapa saat, Mu Feng mengungkapkan beberapa informasi mengejutkan. Apa, jadi, dunia hantu telah bertarung selama hampir 2 tahun. Gol, pada saat ini, sentuhan ketakutan tidak bisa tidak muncul di hati saya. Dalam 2 tahun terakhir, kekuatan suku jahat di luar wilayah telah digunakan untuk berurusan dengan alam hantu, saya khawatir alam hantu sudah. Ini bukan 2 tahun, itu hanya beberapa bulan sebelum dan sesudah. Karena di dunia hantu, beberapa master hebat tampaknya menggunakan semacam kekuatan untuk mengubah waktu dan ruang dunia hantu ketika mereka merasakan krisis,
jadi hantu ruang dan waktu dunia bagian ini sangat aneh. Mu Feng menggelengkan kepalanya. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba, mata semua orang perlahan tertuju pada Xiao Yan, menunggu instruksi Xiao Yan. Kamu adalah penguasa wilayah api tanpa akhir, aku akan mendengarkanmu. Ketiga wanita itu sedikit mengangguk, dan mata indah mereka menatap Xiao Yan pada saat yang bersamaan. Suner, kumpulkan sepertiga dari wilayah api tak berujung dan bersiaplah untuk menyelamatkan dunia hantu bersama-sama. Sepertiga dari staf tampaknya tidak cukup. Mata indah Mu Yingying berkedip, dan jelas bahwa Mu Yingying mengatur sebagian dari kekuatan tempurnya. Selain itu, sebagai apoteker kelas 9, saya akan mengumumkan kepada dunia. Siapapun yang berpartisipasi dalam perang ini, terlepas dari keberhasilan atau kegagalannya, akan dapat memperoleh kualifikasi alkimia peringkat ke-7 hingga peringkat 9 setelahnya. Ya, Tuan Domain. Alkemis tingkat 9. Semua orang tidak bisa menahan tawa, sepertinya kali ini, Xiao Yan, pemilik domain, diremehkan. Kekuatan peringkat reinkarnasi lapis kelima, dikombinasikan dengan apoteker kelas 9, bahkan di seluruh dunia dakian, dia adalah ahli peringkat atas. Wilayah api tak berujung telah berkembang dari kekuatan baru di masa lalu menjadi kekuatan yang kuat. Selain domain api tak berujung, domain lainnya. Roh api. Posisi Dewi Yaoji pada dasarnya dapat ditentukan. Prioritas utama kami sekarang adalah menyelamatkan Dewi Yaoji. Penatua peri api berdiri di depan Xiao Yi dan berkata dengan getir. Kakak kedua mengirim pesan bahwa ada pengkhianat di Istana Dakian, dan diduga banyak informasi di dunia Dakian telah bocor di luar wilayah itu. Kali ini, aku akan membawa beberapa peri api elit dan pergi ke dunia hantu dengan saudara keduaku untuk menyelamatkan. Ini bukan hanya masalah dunia hantu, tetapi juga perang tentang nasib dunia besar kita. Wajah Xiao Yi Junmei mengabaikan kata-kata tetua pertama dan berkata pada dirinya sendiri. Terserah Anda, wilayah api tak berujung sekarang menjadi tujuan baru. Mungkin itu akan sepenuhnya menggantikan Dakiangong dalam waktu dekat. Dakiangong Yingming, tapi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Penatua, bocah itu bersumpah bahwa dia pasti akan menyelamatkan mahkota Yaoji dan memperkuat keluarga peri apiku. Kampung halaman keluarga Phoenix. Awalnya, ada kristal di semua tempat, tetapi pada saat ini, seolah-olah sisa es bertemu dengan nyala api yang panas, kristal ini benar-benar jatuh perlahan. Bulu Phoenix merah berapi-api berkibar tertiup angin, dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang menghuni seluruh pulau Phoenix ternyata perlahan pulih. Sedemikian rupa sehingga ada beberapa 10 napas yang tidak jelas ini seperti terkelupas dan berevolusi. Bulu Phoenix merah berapi-api jatuh, dan kekuatannya bahkan lebih tirani daripada Xiao Yan hari ini. Phoenix Nirvana, kekuatan meningkat pesat. Dunia iblis. Tuan monster kaisar, alam hantu diserang oleh suku-suku jahat di luar alam, dan sekarang menjadi fakta yang mapan, menurutmu. Apakah kita benar-benar harus pergi? Di beberapa tempat kosong, energi iblis hijau tebal melesat ke langit. Dunia hantu telah muncul di 10 kuil Yama, termasuk bantuan naga dan Phoenix dan klan lainnya, dan itu harus bisa menyelesaikannya. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan kunci dunia bawah. Area dunia bawah terlalu aneh. Bahkan dengan kekuatan master dunia dan aku tidak bisa masuk ke dalamnya. Sepertinya kamu harus memiliki kunci untuk memasukinya. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya sedikit, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran, seolah-olah dia sedang menjaga sesuatu. Kaki langit. Sekarang alam surga sedang menurun, jadi di bawah dorongan wilayah api tanpa akhir, tidak ada bantuan yang dikirim. Batas wilayah. Banyak makhluk yang kesurupan, tetapi Raja Neraka dan pembangkit tenaga listrik lainnya tidak melakukan apa-apa, sebaliknya mereka tidak bergerak, dan mereka tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Tidak ada jejak dari banyak pembangkit tenaga listrik di pusat dunia manusia, tampaknya setelah gagal menangkap Xiao Yan beberapa kali, mereka juga terjerat oleh beberapa hal berduri. Alam Buddha. Ada banyak biksu pertapa yang kuat di alam Buddha perlahan-lahan berjalan keluar dari alam Buddha dan menuju alam hantu, seolah bersiap untuk membantu alam hantu. Tidak peduli jenis keluhan apa yang dimiliki alam hantu dan alam Buddha, mereka masih dapat membedakan dengan jelas di bawah jenis benar dan salah yang besar ini. Adapun dunia iblis, beberapa hal yang sangat aneh perlahan-lahan terjadi saat ini, dan tidak ada bantuan yang dikirim.
Pada titik ini, pertempuran frontal antara 1000 besar dunia dan ras alien tampaknya akan segera dimulai. Ketika banyak kekuatan di dunia dakian mengetahui tentang berita dunia hantu dan menunggu kesempatan untuk mempersiapkan penyelamatan, banyak wilayah di dunia hantu sudah mengalami adegan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tepi dunia hantu, retakan di pesawat yang menghubungkan ras jahat di luar wilayah dan lubang cacing ruang waktu dari 6 dunia lainnya tidak hanya dikelilingi oleh energi hitam, tetapi bahkan cahaya hantu yang dalam tetap ada. Cahaya hantu sangat misterius, tampaknya penuh dengan kekuatan jahat yang tak ada habisnya, dan itu berisi hantu yang agung dan suram, yang sepenuhnya mendistorsi waktu dan ruang dari seluruh dunia hantu dan menyegelnya. Oleh karena itu, dunia hantu hari ini telah sepenuhnya membentuk portal independen dalam keadaan tertutup, sehingga mustahil bagi semua makhluk untuk masuk dan keluar dengan bebas. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di dunia luas telah memeras otak mereka dan akhirnya tidak dapat menentukan status quo dari dunia hantu, tetapi juga karena ini, dunia hantu, malapetaka di dalamnya tidak menyebar. Awalnya, di dunia hantu, hantu saling bersilangan, dan manusia dan hantu hidup dalam harmoni, tetapi sekarang, di gedung-gedung regional besar dunia hantu, hantu telah lama berbintik-bintik ke titik di mana mereka hampir dapat diabaikan, bahkan penduduk asli itu, pada saat ini, itu juga menghilang tanpa jejak. Seluruh alam hantu kosong seperti tidak ada siapa-siapa, dan lapisan gas gelap di udara, seperti genangan air hitam kental, benar-benar memenuhi seluruh alam hantu. Di malam yang gelap, tampaknya bahkan konsep waktu menjadi kabur dan melambat. Tentu saja, di seluruh alam hantu, masih ada banyak perang, dan bahkan alam pemakan jiwa, alam lisol, dan alam lainnya tidak luput. Retakan di bidang dunia hantu dan ras jahat ekstrateritorial. Wang, ada berita dari seorang pengintai barusan. Sepertinya orang kuat dari dunia 1000 besar telah mengambil tindakan dari udara, mencoba menghancurkan alam jahat kita. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Dalam kekosongan retakan pesawat, sekelompok spesies jahat dalam jumlah yang sangat besar muncul dari udara tipis. Mereka bertengger di tenda-tenda yang dikelilingi oleh roh-roh jahat, dan terus-menerus melepaskan roh-roh jahat gelap satu demi satu, melindungi dan menekan celah-celah di pesawat. Ada banyak sosok yang berjalan sebentar-sebentar di antara tenda, tetapi mereka sangat menghormati orang di depan mereka. Orang di depannya, matanya gelap dan dipenuhi dengan aura menyesakkan yang kejam, dan dia berpakaian sangat aneh, seperti seorang biarawan. Untuk tujuan rencana Lord Evil God, kita harus bersumpah untuk menjaga tempat ini. Kirim seseorang untuk melaporkan informasi tersebut kepada Dewa Jahat. Tidak akan lama sebelum daerah ini akan sepenuhnya berubah menjadi wilayah kita. Ini juga merupakan pertempuran pertama bagi kita untuk menyerang wilayah yang telah kita peroleh di dunia 1000 besar. Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, ketenangan dipulihkan di sini. Namun, identitas orang di kepala sangat aneh. Jika Xiao Yan muncul di sini, dia akan dapat mengenali sekilas bahwa orang ini berasal dari domain pemakan jiwa, Hong Song. Murid dari Master of Soul Eater juga kakak kedua seniornya. Hari ini, dia memiliki ekspresi yang rumit dan tidak ada kemarahan di tubuhnya, seperti orang yang sekarat, dan daging dan darahnya bahkan penuh dengan garis hitam pekat. Pola ajaib itu mengikis yang terakhir sedikit demi sedikit, seperti Tarsus. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini, mengapa dia bersumpah setia kepada dunia luar. Namun, Hong Song adalah salah satu pemimpin kuat yang dikirim oleh pemakan jiwa untuk menjaga di luar kerajaan, sekarang penampilannya mungkin cukup untuk menjelaskan banyak hal. Dengan hilangnya celah di pesawat, seluruh dunia hantu juga berada dalam krisis yang mengerikan, di domain yang melahap jiwa. Woho! Gelombang angin melolong terbang keluar, dan di atas alam tak berujung dari seluruh domain pemakan jiwa, semburan hantu dan lolongan serigala keluar, dan bahkan di atas beberapa pesawat kecil, sudah ada roh jahat, dan mereka jelas telah jatuh ke wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Tuanku, jika terus begini, benteng kita tidak akan bertahan lama. Retakan di pesawat telah diduduki oleh pasukan asing. Begitu benteng kita hilang, markas Soul Eater akan dalam bahaya. Wilayah pemakan jiwa telah kehilangan lebih dari sepertiga dari pembangkit tenaga listrik sekarang, dan hampir setengah dari wilayah tersebut dikendalikan oleh klan jahat asing. Setelah benteng dilanggar dan markas wilayah pemakan jiwa terungkap, seluruh wilayah pemakan jiwa kita mungkin sepenuhnya hancur.
Sebuah benteng yang menjulang tinggi dengan keuntungan dari bahaya alam menonjol dari udara tipis 100 mil jauhnya dari domain pemakan jiwa. Pada saat ini, di atas benteng, seorang jenderal berbaju zirah tampak serius, melihat Dewi cantik di depannya. Dia tidak bisa menahannya. Berdiri di depan orang banyak adalah sosok yang anggun, dan gelang luar angkasa di pergelangan tangan Qianying telah hancur. Jelas, dalam pertempuran panjang, kerugian mereka sangat serius. Berapa banyak kekuatan yang kita miliki? Hao Nier mengerutkan kening, melihat pasukan gelap di bawah benteng, menarik napas, dan bertanya. Melaporkan kepada tuanku, masih ada 4 orang dalam kekuatan pertempuran peringkat reinkarnasi, dan 7 orang dari Dewa Pertarungan Bintang 8. Pembangkit tenaga yang tersisa tidak lagi cukup untuk menghadapi situasi ini. Penjaga di sampingnya menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresinya kabur. Orang-orang ini secara alami adalah mantan jenderal pemakan jiwa, Bai Ze, kekuatan reinkarnasi tingkat pertama, 2 penjaga pemakan jiwa, kekuatan tingkat tertinggi, dan Rui Langjun dari Hao Nier, yang dicari oleh Jiaoyan pembangkit tenaga listrik, Yu Mingxuan, adalah kekuatan tingkat reinkarnasi. Adapun kekuatan Hao Nier, dia telah mencapai puncak kuasa Triple Reincarnation Rank, memimpin 3 pasukan untuk melawan erosi domain pemakan jiwa oleh pasukan suku jahat asing. Apakah kamu membenciku? Mendengar adegan ini, Hao Nier tiba-tiba meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata kepada Yu Mingxuan, pengawal di kerumunan seperti seorang gadis muda, dengan senyum cerah. Keduanya telah bersatu kembali untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak pernah mengadakan pernikahan, dan sekarang mereka menghadapi hal seperti itu, secara alami. Tidak akan. Bahkan jika kita mati, kita akan menjadi sepasang bebek Mandarin yang putus asa di sini. Untuk memiliki kekasih ini dalam hidup ini, mengapa Anda harus bahagia dalam hidup, dan mengapa Anda harus takut mati? Mendengar ini, Yu Mingxuan tersenyum santai, menatap Hao Nier, seolah mendukung semua keputusan yang terakhir. Suara besar itu terdengar seperti guntur yang menggelegar. Aku akan menunggu, aku bersedia bersumpah untuk mengikuti Lord Hao Nier sampai mati. Di atas benteng, semua orang tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengepalkan tangan dan berkata dengan hormat. Alasan mengapa klan jahat asing menunda menyerang mungkin sedang merencanakan sesuatu. Kita tidak boleh tertipu oleh tipuan mereka. 3 pasukan menerobos, jika kita bisa membuka celah dari pasukan jahat ini, kemenangan bukan tidak mungkin. Hao Nier melihat kelompok energi iblis lengket di benteng, dan menceritakan kata demi kata. Selamat, Tuan Dewa Jahat. Segera, di luar benteng, di antara pasukan jahat, gelombang menakutkan tiba-tiba terdengar. Kebencian Kaisar, bahkan benteng belaka tidak bisa ditembus, apa gunanya kamu? Tuanku, para pemimpin di benteng telah menguasai artefak surgawi dari dunia hantu. Dengan kekuatan tingkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat, saya tidak dapat menghancurkannya. Kami telah menyerang 8 kali berturut-turut, dan kami hanya bisa kembali tanpa hasil. Kaisar yang marah dari peringkat Raja Merah tidak bisa tidak terkejut, dan berkata dengan ketakutan. Jiwa benteng, keluarlah dengan cepat untuk mati. Suara sihir yang besar muncul, dan gas hitam pekat mengalir keluar seperti semut, mengelilingi seluruh benteng dengan keras. Nafas tercekik menghantui hatiku, tetapi saat ini, semua orang di benteng tidak memiliki rasa takut sama sekali. Itu adalah tahap akhir dari pelaku yang menyerang dunia hantu. Klon energi dari Dewa Jahat ke-7. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Untuk rumah kita, untuk orang yang kita cintai. Mereka yang masuk ke alam pemakan jiwaku, bunuh tanpa ampun. Suara agung dan dingin bergema, dan kebenaran yang teguh tiba-tiba muncul di hati puluhan ribu orang kuat di benteng. Mundur selangkah, dan rumah di belakang Anda akan dibunuh secara brutal. Bahkan jika pertempuran ini dihancurkan, kelompok makhluk ekstrateritorial yang kotor ini harus membayar harga seperti darah.